Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Sekarang yang ketiga, diriwayatkan oleh Sulaiman bin Ahmad. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Yahya bin Utsman bin Shalih. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Sulaiman ibnu Ayyub bin Sulaiman bin Talha bin Ubaidillah. Hadatsani telah menyebutkan kepadaku abi bapakku, nganjadi dari kakekku dari Musa bin Talha dari bapaknya Talha bin Ubaidillah. Qala berkata, yaitu Talha bin Ubaidillah, lama rojanga an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min Uhud. Tatkala Rasulullah pulang setelah lepas dari peperangan Uhud. Tatkala Rasulullah pulang dari setelah peperangan Uhud. Songidal mimbar, Rasulullah kemudian naik ke atas mimbar. Rasulullah kemudian naik ke atas mimbar, dan mimbarnya Rasulullah itu 3. Makanya sunnah mimbar seperti ini, kalau sunnahnya itu 3 tingkatnya. 1, 2, 3. Ini sunnah. Mimbar Nabi, mimbar sholat Jumat, mimbar seperti ini, sunnah itu tingkatnya tentu. 1, 2, 3. Makanya kemudian seringkali kemudian kita melihat songida an-nabiyyu al-mimbar. Tatkala Rasulullah naik ke atas mimbar, di tingkat pertama, tangga pertama dia berkata amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Kemudian ditanya oleh sahabat-sahabat, apa yang kau aminkan wahai Rasulullah tatkala kau naik ke atas mimbar? Rasulullah kemudian menjawab, Jibril datang kepadaku dan berkata kepadaku. Dan dalil ini biasanya yang konek melbu bulan Ramadan anak wong kultum, ke biasanya go kultum pertama kali langsung membawakan hadis itu. Songida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, atau songidal mimbaru an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah naik ke atas mimbar. Kemudian Rasulullah pertama amin, kemudian kedua dia berkata amin, yang ketiga berkata amin. Di antara yang diaminkan oleh Rasulullah adalah celaka seorang laki-laki yang masuk bulan Ramadan, kemudian keluar bulan Ramadan, dia dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Bulan ini mimbarin Nabi kita 3 tingkatnya. Sunai seperti itu. Artinya kalau suatu saat kita memiliki mimbar di masjid tingkatnya 3, ini berarti mendapat pahala sunnah. Itu seperti itu. Suatu saat jenengan dipeseni kan gawe mimbar, apa jenengan memiliki wewenang seperti itu buat mimbar yang kira-kira memiliki tingkat 3. Tingkat 3 maksudnya tanggane ya, tanggane 3 sing munggah ya. Itu seperti itu. Kalau di sini nang di situ ya, ini gimana ya? Saya aneh ya gitu ya. Masih jarang gitu loh. Iya masih jarang. Karena mungkin ya ketidaktahuan atau mungkin belum pernah dengar mungkin kok. Kalau dengar ya insya Allah seperti itu. Jangan sampai dengan ribet temen mimbar pendetak telu-telu. Bukan seperti itu, ini sunnah kok. Artinya sunnah yang memang disunnahkan oleh Nabi. Ya asal 3. Iya asal 3 tidak apa-apa, asal 3 mimbar, asal kemudian tempat naiknya itu 3, 1, 2, 3. Gampangannya nyong undak-undakannya atau tangganya lah, tangganya itu di 3, 1, 2, 3. Sekalipun dibuat rumah tidak apa-apa. Itu seperti itu. Kecuali digawe mobil-mobilan yang gue di mimbar itu seperti itu, nggak apa-apa. Seperti itu, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau tongkat sebetulnya ya ini ya ada beberapa memang dari sebagian kaum muslimin yang pakai seperti itu. Cuma sebetulnya dulu tatkala Rasulullah menggunakan tongkat itu karena satu diantaranya pas lagi posisi sudah sepuh, wis tua lah, sepuh gitu. Dan ini apakah itu termasuk bagian sunnah, dipandang oleh beberapa kalangan ulama itu bukan bagian dari sunnah. Karena Rasulullah ngomongan pada situ pas posisi ini wis sepuh. Sementara ini kan ada sing ngotombak ya, ngotombak petek kene ya, seperti iya, itu bukan ya. Itu seperti itu. Dan berikutnya kembali ke sini, yang perlu menjadi perhatian janjane kae, sing paling pokok ke di masjid-masjid kan nuju-nuju anak Bilal. Bilal ngomong ya, tidak karena yaumul Jumat, iya kan?
Ya, itu tatkala khotib naik ke atas mimbar kudune diartikna. Kayak cuma permasalahannya nek nang Bilal zaman saiki diwacakna hadise wa Nabi Hurairah ta, yaitu dari Abu Hurairah. Sayangnya ora diartikna, cuma hanya digunakan bahasa Arab nggo wacan ke janjane peringatan. Riwayat dari Abu Hurairah tatkala Rasulullah naik ke atas mimbar pada hari Jumat, khotib naik ke mimbar di hari Jumat. Fala yatakallam, jangan sampai berkata-kata. Jangan sampai berbuat sia-sia karena tidak ada Jumat untuk sampean. Mulane kudune kayak diomongna dhisit. Jenengan sedaya jamaah, monggo jenengan nek begitu khotib naik ke atas mimbar, jangan ada yang berkata-kata. Jangan ada yang berbuat sia-sia. Termasuk berbuat sia-sia di antaranya dolanan kuku. Nek dolanan cetik kayak gitu. Atau kemudian dolanan tangan ya. Sekali nek kayak gitu kok apa-apa lu pegel apa-apa. Maksudnya dolanan tangan. Bisa lagi itu termasuk berbuat sia-sia. Kata Rasulullah, jika orang berbuat sia-sia tatkala mendengarkan kemudian khotib di hari Jumat, tidak ada Jumat untuk kalimatnya gue ning sayangnya diwaca nang Bilal orang diartikna jamaah orang ngerti. Begitu nah khotib naik ke atas mimbar siake sing iya malah cerita. Kenapa? Iya termasuk mindah kotak amal dari Jumat itu tidak boleh karena termasuk bagian lagho. Gue lo. Iya, siapa saja yang berbuat lagho, maka itu adalah berbuat sia-sia di dalam hari Jumat, yaitu pada posisi literatur aspek aplikasi sholat Jumat. Ika yang ngotakna kodaran apa? Ngadarna kotak infak. Dunia dina Jumat kotak infak kayak tahu nang nang lawang-lawang cukup. Iya, abang dolanan kuku iki dok biraudi kayak gitu. One way dolanan iki kudu mendengarkan, soalnya wajib mendengarkan karena ini pengganti sholat rekon gatek nasi baik sekalipun ngantuk ya apa-apa daripada sing berbuat lah kan kadang-kadang ya syarat orang ngantuk pokoknya jenengan kita dalamnya khotib jenengan naik sholat Jumat kenapa ngantuk karena biasanya nunduk ngantuk tapi nih jenengan lihat mimik wajah khotibnya itu orang ngantuk dalam lah khotib pasti itu seperti itu. Nek kan sungai anu temunggul lagi ya, nek temunggul ya wis husuk. Husuk dulu nih maksudnya itu. Iya kan, bibirnya husuk. Dan berikutnya, begitu kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar, hamidallahu wa asna alaihi, Rasulullah kemudian memuji kepada Allah dan kemudian menyanjungnya. Maklumlah dalam sunnah Rasulullah sebelum kita mengawali bicara di tempat umum, kita disuruh untuk memuji kepada Allah. Ya baik dengan kata alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada atau innal hamdalillah dan yang lain-lain. Ini sebagai sunnah. Sunnah kan seperti itu. Jenengan kalau satu saat berbicara sebagai ketua RT, ketua RW sunnah sebelum nanti jenengan banyak kemudian berkata-kata yang banyak terkait masalah program atau yang hendak disampaikan. Sunnah dan jenengan disuruh untuk memuji kepada Allah sekalipun dengan hanya sekedar alhamdulillah. Karena ini adalah sunnah. Kemudian berikutnya, summa qara'a hadhil ayat, kemudian Rasulullah membaca ayat surat Al-Ahzab ayat 23. Begitu setelah peperangan Uhud, Rasulullah naik ke atas mimbar, dia membaca ayat yaitu ayat 23 surat Al-Ahzab. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalun seorang laki-laki, sodaku yang benar. Mengahadu yaitu apa saja ngahadu yang mereka berjanji kepada Allah atasnya. Jadi seorang laki-laki yang memang benar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya seperti itu. Faminhum dan di antara mereka ada di antara mereka yang man qad nahbah, telah menemukan ajalnya atau telah syahid, telah gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah naik ke atas mimbar membaca firman Allah surat Al-Ahzab ayat 23. Ada seorang laki-laki yang benar terhadap janjinya yang ia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada di antara mereka orang yang telah menemui ajalnya sebagai syahid atau sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah. Surat Al-Ahzab ayat 23.
Faqama ilaihi rajulun, lantas kemudian begitu Rasulullah membaca ayat itu, ada seorang laki-laki yang berdiri kemudian bertanya. Nah, seorang laki-laki berdiri kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, man haula'i?" Siapa mereka itu yang dimaksud di dalam ayat itu? Siapa ya Rasulullah yang dimaksud di dalam ayat itu? Gitu. Kemudian fa'aqbal itu, kemudian Tolha berkata pada saat itu, aku pada saat itu menggunakan pakaian yang dimana dua kain yang berwarna hijau. Tolha pada saat itu hadir menggunakan pakaian yang berwarna hijau. Tatkala Rasulullah kemudian ditanya oleh seorang laki-laki, siapa yang dimaksud laki-laki di dalam ayat itu? Rasulullah kemudian berkata, ayyuhas sa'il, wahai orang yang bertanya. Di antara kemudian termasuk laki-laki yang disebutkan di dalam ayat tadi adalah hadza minhum. Laki-laki yang berpakaian hijau inilah, yaitu Tolha bin Ubaidillah, termasuk mereka. Berarti apa menunjukkan? Masya Allah. Kesaksian langsung dari Al-Quran diucapkan oleh lisan yang terbimbing oleh wahyu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan saja, orangnya masih hidup di dalam kehidupan dunia, tapi Al-Quran dan lisan Nabi yang terbimbing dengan wahyu sudah menyebutkan dia adalah salah seorang yang betul-betul nanti menjadi orang yang telah menemukan ajalnya dan janjinya benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak hadis Rasulullah yang menyebutkan rijalun, seorang laki-laki. Anda kan perlu bertanya, apakah kita memang seorang laki-laki? Berarti kalau suatu saat kemudian kita bertanya, apakah kita memang betul-betul seorang laki-laki? Kalau kita katakan di kitab ini, di ayat tadi menunjukkan rijalun, seorang laki-laki yang benar janjinya kepada Allah, yang dimaksud dengan Tolha. Anda sebagai seorang laki-laki, maka sebagai bentuk laki-laki yang sejati, ikuti langkah yaitu Tolha. Kalau dalam hadis Nabi kan ada sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah, naungan dari Allah pada saat hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya disebutkan adalah rajulun, seorang laki-laki, yang dimana dia ingat kepada Allah lantas kemudian air matanya menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kue laki-laki. Nek ora iku berarti itu laki itu maksudnya. Direk laki-laki itu. Itu. Sekalipun kalau kalimat dalam bahasa Arab pola menyebutkan laki-laki, perempuan juga termasuk di dalamnya. Maksudnya seperti itu. Kecuali kalau Al-Quran atau hadis menyebutkan spesifik perempuan, maka laki-laki tidak termasuk di dalamnya. Dan berikutnya, kalau menurut riwayat yang lain, ini menurut riwayat yang lain, dari Ali bin Ahmad bin Ali Al-Masisi, dia menceritakan, Haisam bin Khalid menceritakan kepada kami, Abdul Kabir bin Mu'afa menceritakan kepada kami, Soleh bin Musa At-Talhi, dari Muawiyah bin Ishaq menceritakan kepada kami, Aisyah binti Tolha, dari Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dari Aisyah itu radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Aisyah ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Oleh karena itulah julukan Aisyah kan ummul mukminin ya. Ummu ke ibu, mukmin ke orang-orang beriman. Berarti ibunya orang-orang beriman. Oleh karena itulah tatkala kemudian Aisyah meninggal oleh Nabi, dia kan menjadi janda. Janda Aisyah pada saat ditinggal oleh Rasulullah usianya masih 18 tahun. Berarti tatkala ditinggal Nabi usianya isi 18 tahun. Nek 18 tahun zaman siki kini menurut sampean. Karena dia julukannya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, tidak ada satupun laki-laki orang beriman yang boleh menikahi ibunya. Karena itu adalah ibunya orang beriman. Makanya kemudian Aisyah begitu meninggal oleh Rasulullah, ya sudah, dia menjanda. Karena dia Ummul Mukminin. Sekalipun nanti kemudian dilamar oleh laki-laki yang lain, tidak menerima. Sekalipun demikian, ya orang bakal menerima. Tidak akan menerima. Karena kita tahu yang namanya istri itu akan berkumpul dengan suaminya di dalam surga, suaminya yang terakhir.
Atau menurut riwayat yang lain memilih di antara suaminya. Maksudnya seperti ini. Jika ada istri punya suami pertama meninggal, lantas kemudian dia bersuamikan lagi, maka sama-sama nanti menjadi ahli surga. Istrinya itu apakah ikut suami pertama, apakah ikut suami kedua, maka suami yang terakhir di dalam hidupnya. Oke, pendapat yang pertama. Berarti dheweke melu bojo sing kepindo ngesuk nang surga ngene kumpul. Ya. Apa kemudian menurut riwayat dia disuruh memilih di antara suaminya itu yang nanti kemudian dia akan ikut. Karena kita tahu yang namanya istri di dalam dunia ini jika kemudian menjadi ahli surga kan nanti dia menjadi ratunya bidadari. Karena nang surga kira anak bidadara. Anaknya bidadari. Jadi yang namanya surga kan anaknya bidadari, tidak ada bidadara. Ya. Nah, nanti yang namanya istri di dunia ini sama-sama menjadi ahli surga, menjadi istrinya lagi di surga. Itu seperti itu. Dia menjadi ratunya bidadari yang paling cantik kalau sama-sama menjadi ahli surga, dan istri itu berkumpul di dalam surga dengan suaminya yang terakhir. Itu seperti itu. Makanya kita tahu dalam riwayat, sehingga Ummul Mukminin ini julukan sekaligus menunjukkan hukum. Karena dia adalah ibunya orang-orang beriman, maka tidak ada satupun orang beriman yang boleh menikahi. Derek bocor ambil ibune derek uli ora? Ya udi. Mulanya derek dijuluki Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Allah berkata Aisyah, "Inni jalisatun fi baiti wa Rasulullah wa ashabuhu fil fina." Aku duduk di rumahku. Kata Aisyah, aku duduk di rumahku, kata Aisyah. Dan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya duduk di teras. Aku duduk di rumah, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, dia duduk di teras. Aqbala Talha ibn Ubaidillah. Tiba-tiba datang sahabat Talha bin Ubaidillah. Tatkala Rasulullah sedang duduk-duduk di teras, aku duduk di rumah, tiba-tiba si Talha bin Ubaidillah dia datang. Lantas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi melihat Talha bin Ubaidillah, Rasulullah bersabda. Dia langsung saksi dari lisan yang terbimbing dari wahyu, yaitu seorang Rasulullah berbicara masalah Talha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Man sarahu ayyandura illa rajulun yamshi 'alal ardi qad qada nahbah falyandur ila Talha." Kata Rasulullah, siapa yang senang untuk melihat seorang laki-laki yang berjalan di muka bumi ini, dan dia nanti adalah orang yang gugur di jalan Allah, maka lihatlah Talha. Masya Allah ya. Naik panjenengan, kata Rasulullah, kalau ingin melihat seorang laki-laki yang hidup di dalam permukaan dunia ini, dan dia nanti akan menjadi seorang ahli surga, dan dia masuk ke dalam surga itu karena dia gugur di jalan Allah, maka lihatlah Talha. Masya Allah. Ini lisan dari seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbimbing dari wahyu. Bayangkan ya, sampai next yang disaksikan oleh Rasulullah kayak gue kayak apa? Masya Allah. Saksikan kayak Abu Salamah, seorang penduduk surga yang masih berjalan-jalan di dunia, yang dimana dia adalah ahlul ghanam, ngingu wedus ahline. Masya Allah ya, langsung dari lisan Rasulullah misal. Masya Allah. Ini jelas perkataan itu tidak bisa dibantahkan. Itu seperti itu. Diantaranya itu. Insya Allah besok berarti masih Abu Talha ini satu kali atau mungkin dua kali pertemuan lagi. Masih berbicara Abu Talha. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan. Kalau tidak kita tutup. Nahtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum nih, Allah merahmat. Pak Misno. Ngapa? Al-Ahzab 23. Al-Ahzab 23 ya. Mau betul-betul buku.